Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Rasanya luar biasa sekali ya bisa kembali lagi bertemu dan menemani kalian membedah materi ekonomi syariah yang kali ini saya anggap sebagai materi umum, materi raksasa dan materi yang menjadi kunci pembuka seluruh pemahaman kita ke depannya. Kalau di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah menelusuri definisi apa itu dan sejarahnya, hukumnya, dan tujuan ekonomi syariah. Hari ini kita akan masuk ke pembahasan yang jauh lebih dalam, jauh lebih filosofis, dan jauh lebih teknis sekaligus, yaitu tentang mengidentifikasi paradigma ekonomi syariah. Sebagai mahasiswa yang setiap hari duduk di bangku kuliah, membaca buku tebal ekonomi konvensional dan ekonomi syariah, dan tidak lupa juga sering sekali beradu pendapat dengan teman-teman sekelas. Ada yang bilang ekonomi syariah itu sama saja dengan ekonomi biasa, cuma beda istilahnya saja. Ada yang bilang ekonomi syariah itu hanya etika yang ditempelkan di ekonomi kapitalis. Ada juga yang bingung kok bisa ada ilmu ekonomi yang berbasis agama. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itulah dan keraguan-keraguan itulah yang akan kita jawab tuntas hari ini, sampai ke akar-akarnya, sampai tidak ada lagi keraguan sedikit pun di benak kita. Dan kunci jawaban dari semua pertanyaan itu ada di pemahaman kita tentang paradigma, metodologi, dan rancang bangun ini. Sebelum kita masuk ke poin-poin utamanya, saya ingin mengajak kalian untuk sama-sama memahami dulu apa arti sebenarnya dari kata paradigma. Kata paradigma ini pertama kali dipopulerkan oleh seorang ilmuwan bernama Thomas Kuhn dalam bukunya yang terkenal Struktur Revolusi Ilmiah. Beliau menjelaskan bahwa paradigma itu adalah seperangkat nilai, asumsi, keyakinan, dan cara pandang yang dianut bersama oleh sekelompok ilmuwan atau masyarakat yang menjadi dasar mereka melihat realitas, memecahkan masalah, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Kalau saya terjemahkan ke bahasa kita sehari-hari, paradigma itu ibarat kacamata yang kita pakai untuk melihat dunia. Coba ya bayangkan deh, kalau kita memakai kacamata yang kacanya berwarna merah, maka seluruh pemandangan di depan mata kita akan terlihat kemerah-merahan. Kalau kita ganti kacamata menjadi berwarna hijau, maka pemandangannya berubah menjadi kehijauan pula. Padahal dunia sama saja, objeknya sama, tapi karena kacamatanya beda atau cara pandangnya berbeda, maka pandangannya, penilaiannya, dan kesimpulannya jadi berbeda total. Begitulah paradigma bekerja. Nah, dalam ilmu ekonomi ada banyak sekali jenis kacamata atau paradigma yang dipakai manusia sepanjang sejarah. Ada paradigma ekonomi kapitalis, ada paradigma sosialis, ada pasar bebas, ada paradigma ekonomi terencana, dan yang sedang kita bahas sekarang adalah paradigma ekonomi syariah. Inilah kacamata yang khas yang dibangun oleh ajaran Islam untuk melihat, memahami, dan mengelola masalah ekonomi. Mengapa materi ini sangat penting dan wajib kita pelajari di hari ini dengan sangat teliti? Alasannya sangat sederhana, tapi mendasar. Karena paradigma adalah pembeda utama antara satu ilmu dengan ilmu lainnya. Kalau kita tidak paham paradigma ekonomi syariah, kita hanya akan belajar aturan-aturan kulit liarnya saja. Kita hanya akan menghafal bahwa riba itu haram, jual beli itu halal, zakat itu wajib, tapi kita tidak akan pernah paham mengapa hal itu diatur demikian. Dari mana asal-usul aturannya dan kemana arah tujuan akhirnya. Tanpa paham paradigma, kita akan mudah terjebak meniru teori ekonomi lain, lalu menempelkan label syariah di atasnya, padahal dasarnya sudah berbeda. Maka dari itu di sesi kali ini dan mendalam ini kita akan membedah materi ini menjadi 3 poin atau bab besar yang saling berkaitan erat, tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan utuh. Poin pertama kita akan bahas metodologi ekonomi syariah. Di sini kita akan teliti secara mendalam bagaimana cara ekonomi syariah memperoleh pengetahuan, apa saja sumber kebenarannya, bagaimana cara berpikirnya dan langkah-langkahnya, apa yang dipakai untuk menyusun teori ini. Ini adalah bagian yang paling teknis dan ilmiah. Poin kedua, kita akan bahas perancang bangun ekonomi syariah. Di sini kita akan membedah struktur sistemnya. Kita akan lihat kerangka besarnya, komponen apa saja yang menyusunnya, mulai dari nilai dasar sampai alat pelaksanaannya, dan bagaimana antar bagian itu saling menyambung
membentuk satu sistem ekonomi yang utuh. Poin yang ketiga, kita akan bahas paradigma ekonomi syariah itu sendiri sebagai intisari dan kesimpulan dari dua hal sebelumnya, yaitu bagaimana cara pandang utamanya tentang manusia, tentang harta, dan tentang kehidupan ekonomi. Dan siapkan pikiran kalian, siapkan catatan kalian, dan mari kita mulai perjalanan intelektual yang panjang dan sangat menambah wawasan diri. Kita mulai dari pondasi utamanya, metodologi ekonomi syariah. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan pertama dan yang paling krusial, yaitu metodologi ekonomi syariah. Kalau kita bicara tentang metodologi, kita sedang bicara tentang ilmu dari ilmu itu sendiri. Metodologi ialah seperangkat cara, prinsip, aturan, dan langkah-langkah sistematis yang digunakan oleh seseorang untuk memperoleh pengetahuan, menyusun teori, dan memecahkan masalah. Kenapa saya bilang ini yang paling krusial? Karena disinilah letak perbedaan yang paling mendasar antara ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional atau ekonomi lainnya. Ekonomi konvensional ini punya metodologinya sendiri, cara berpikirnya sendiri, sumber ilmunya sendiri. Ekonomi syariah juga punya metodologinya sendiri juga yang sangat khas, unik, dan berbeda. Banyak orang gagal memahami ekonomi syariah karena mereka mencoba menilai ekonomi syariah pakai metodologi ekonomi konvensional. Ya tentu beda dong. Itu sama saja seperti menilai keindahan lagu pakai aturan seni lukis. Tentu hasilnya akan salah dan tidak cocok. Maka, mari kita bedah tuntas metodologi ekonomi syariah ini di dalam unsur-unsur pembentukannya satu persatu, panjang kali lebar dan sangat mendalam. Kita akan bahas sumber pengetahuannya pendahuluan, sifat dasarnya, prinsip utamanya, dan langkah penyusunan teorinya. Yang pertama, sumber pengetahuan ekonomi syariah. Dari mana kita sih mendapatkan kebenaran? Dari mana pula kita mendapatkan materi ilmu ini? Di ekonomi konvensional, sumber pengetahuan itu terbatas pada dua hal saja, akal pikiran manusia dan fakta empiris atau kenyataan di lapangan. Di sana, wahyu atau nilai agama sama-sama sekali tidak dianggap sebagai sumber ilmu. Prinsipnya adalah ilmu itu bebas, nilai netral, tidak ada urusan baik buruk, benar salah, yang penting logis dan terbukti secara nyata. Tapi di metodologi ekonomi syariah, ceritanya sangat berbeda dan jauh lebih lengkap. Sumber pengetahuan ekonomi syariah itu bersifat hierarkis, bertingkat-tingkat, dan saling melengkapi satu sama lain. Ada sumber utama yang mutlak kebenarannya, ada sumber penjelas, ada sumber pengembang, dan ada sumber penyimbang. Mari kita uraikan satu persatu. Kita pakai Al-Quran sebagai sumber utama dan mutlak. Ini adalah sumber utama pertama dan tertinggi bagi ekonomi syariah Al-Quran. Bukan sekedar kitab suci untuk beribadah, tapi juga sumber ilmu pengetahuan, termasuk ilmu ekonomi. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan prinsip-prinsip dasar, nilai-nilai fundamental, dan pedoman-pedoman umum tentang bagaimana seharusnya manusia berhubungan dengan harta, dengan sesama manusia, dan dengan alam. Di dalamnya ada aturan tentang kepemilikan, ada aturan tentang larangan riba, ada perintah tentang zakat, ada panduan tentang etika berdagang, ada pula pandangan tentang asal-usul harta. Semua prinsip dasar ini kebenarannya mutlak, tidak bisa dibantah oleh akal manusia sekalipun. Kalau ada teori ekonomi yang bertentangan dengan prinsip Al-Quran, maka teori itu otomatis ditolak dong dalam metodologi ini. Al-Quran ini memberikan kerangka besar dan batas-batas wilayah kebenaran bagi ekonomi syariah. Yang kedua, sunnah atau hadis. Nabi SAW sebagai sumber penjelas dan perinci.
Sumber kedua adalah sunnah atau perbuatan, perkataan, dan ketetapan Rasulullah SAW. Kalau Al-Quran memberikan prinsip besar dan garis besarnya, maka sunnah ini berfungsi merinci, menjelaskan, memberi contoh nyata, dan menetapkan hukum khusus. Misalnya, Al-Quran menyuruh mengeluarkan zakat, tapi tidak menjelaskan rinci berapa persennya harta apa saja yang kena zakat dan kapan waktunya. Nah, sunnahlah yang merinci semuanya itu. Dalam metodologi ekonomi syariah, sunnah menjadi patokan pelaksanaan teknis. Cara Rasulullah mengatur pasar, cara beliau bertransaksi, cara beliau menentukan pembagian hasil, semuanya menjadi sumber ilmu dan metode yang sah. Sunnah memastikan bahwa pemahaman kita terhadap Al-Quran tidak menyimpang. Yang ketiga, ijtihad dan akal budi sebagai sumber pengembang dan dinamis. Nah, ini bagian yang sangat sering disalahpahami sebagian orang. Banyak yang mengira karena ekonomi syariah berpegang pada wahyu, maka akal pikiran manusia tidak dipakai lagi. Itu beranggapan yang sangat keliru. Justru dalam metodologi ekonomi syariah, peran akal manusia sangat besar, sangat dihargai, dan sangat dibutuhkan. Namanya adalah ijtihad. Ijtihad ialah usaha keras para ahli hukum dan ekonomi untuk mengeluarkan hukum atau teori atas masalah-masalah baru yang tidak disebutkan secara tegas dan rinci dalam Al-Quran dan hadis. Disinilah letak kekuatan ekonomi syariah bisa bertahan hidup dari zaman Nabi sampai zaman digital sekarang ini. Metode yang dipakai dalam ijtihad ini beragam macam loh. Ada kias, hukum kasus baru dengan kasus lama yang ada persamaan sebabnya. Ada pula ijtihad, memilih pendapat yang lebih baik dan memudahkan. Ada pula muslahah, berusaha mengambil kemaslahatan atau manfaat umum bagi manusia. Dan satu jariah, menutup jalan menuju keburukan. Semua ini adalah metode berpikir logis, rasional, dan cerdas. Jadi akal manusia bekerja keras di sini, tapi akal itu bergerak di dalam koridor wahyu. Akal tidak boleh bertentangan dengan prinsip wahyu, tapi akal bebas berkreasi, berinovasi, dan menganalisis di dalam wilayah yang diizinkan. Tentu dong. Inilah yang membuat metodologi ini seimbang, tidak kaku, dan tidak liar. Poin keempat, realitas sosial dan pengalaman empiris sebagai sumber penyeimbang. Ekonomi syariah bukan ilmu angan-angan yang terbang di awang-awang. Metodologinya juga sangat menghargai kenyataan di lapangan, adat kebiasaan masyarakat, dan hasil penelitian yang nyata. Kaidah fikih mengatakan, pada asalnya kebiasaan masyarakat itu dijadikan patokan. Jadi, dalam menyusun teori ekonomi syariah juga mengamati perilaku manusia, kondisi pasar, situasi negara, dan realitas sosial. Teori yang disusun harus bisa diterapkan, harus sesuai kondisi manusia, dan memberikan manfaat nyata. Jadi, di sini terlihat jelas, metodologi ekonomi syariah menggabungkan wahyu sebagai pedoman kebenaran mutlak, akal sebagai alat analisis, dan realitas sebagai bahan pertimbangan. Gabungan empat unsur inilah yang membuat metodologi ini sangat lengkap dan sempurna. Kita masuk ke bagian sifat pasar metodologi ekonomi syariah. Setelah kita sumbernya tahu, sekarang kita bahas sifat atau karakteristik khas cara berpikir ini yang membedakannya dengan ilmu ekonomi lain. Ada 4 sifat utama yang sangat menonjol. Apa itu? Yang pertama, integratif dan menyeluruh. Sifat ini berarti metodologi ekonomi syariah menolak keras pemisahan-pemisahan buatan manusia yang sering terjadi di ekonomi konvensional. Di sana sering dipisahkan antara ekonomi dan etika, dipisahkan antara urusan dunia dan akhirat, dipisahkan antara ilmu dan agama. Di ekonomi konvensional ada prinsip terkenal
yaitu ekonomi adalah ilmu bebas nilai, yang artinya ilmu ekonomi itu netral, tidak ada nilai benar atau salah, baik atau buruk, moral atau amoral, asal efisien, asal untung, asal logis juga, dan dianggap benar. Meskipun caranya menjolimi orang lain atau merusak alam. Nah, dalam metodologi ekonomi syariah, prinsip ilmu bebas nilai itu ditolak habisan bagi ekonomi syariah. Ekonomi itu tidak pernah bisa bebas nilai. Setiap aktivitas ekonomi pasti ada nilai di dalamnya. Pasti ada dong dampak moral, sosial, dan agama. Maka cara berpikirnya selalu menyeluruh, melihat masalah ekonomi dari berbagai sisi sekaligus, sisi ekonomi, sisi sosial, sisi etika dan agama, dan sisi lingkungan. Tidak ada pemisahan, semuanya satu kesatuan. Inilah sifat integratifnya. Poin yang kedua, gabungan pendekatan normatif dan positif. Ini poin yang sangat menarik dan sering jadi bahan debat di kelas. Dalam ilmu ekonomi konvensional, dibedakan tegas dua cabang ilmu, ekonomi positif dan ekonomi normatif. Ekonomi positif itu hanya menjelaskan apa yang sedang terjadi, menggambarkan fakta apa adanya tanpa memberi penilaian. Sedangkan ekonomi normatif itu menjelaskan apa yang seharusnya terjadi, berisi nilai dan saran. Di ekonomi konvensional, ekonomi positif dianggap sebagai ilmu murni, sedangkan normatif dianggap sebagai urusan etika atau filsafat, bukan ilmu ekonomi. Nah, di metodologi ekonomi syariah, kedua pendekatan ini digabungkan dan dijalankan beriringan, tidak dipisahkan. Ekonomi syariah memang mempelajari perilaku ekonomi manusia apa adanya, tapi di saat yang sama ia juga memberikan standar ideal bagaimana seharusnya manusia berperilaku sesuai aturan Allah. Jadi, ilmunya tidak cuma menjelaskan dunia, tapi juga mengajak memperbaiki dunia. Ilmunya tidak cuma menjawab apa itu harta, tapi juga menjawab bagaimana seharusnya sih kita memperlakukan harta itu. Inilah kekuatan besar metodologi ini, karena ia punya standar ukur kebenaran yang jelas. Poin ketiga, realis dan humanis. Kalau kita lihat buku-buku ekonomi konvensional, banyak sekali loh asumsi-asumsi yang dibuat, yang kalau kita lihat kenyataannya agak jauh dari manusia asli. Misalnya nih, asumsi manusia ekonomi rasional yang dianggap selalu tahu segalanya, selalu ingin untung maksimal, selalu konsisten, dan tidak dipengaruhi hal lain selain uang. Asumsi ini menyederhanakan manusia seolah-olah mesin pencari keuntungan. Nah, metodologi ekonomi syariah itu sangat realistis dan sangat memanusiakan manusia. Ia tidak membuat asumsi yang jauh dari kenyataan. Ia memandang manusia sebagaimana adanya makhluk yang punya nafsu, punya akal, punya hati, punya kelemahan, dan punya kelebihan. Ada yang pelit, ada yang dermawan, ada yang taat, ada yang ingkar. Ia mengakui keragaman perilaku manusia. Kemudian metodologi ini memberikan aturan dan bimbingan supaya perilaku manusia itu terarah ke jalan yang benar. Jadi ilmunya disusun pas dengan ukuran manusia asli, bukan sembarang ukuran manusia imajinasi. Poin keempat, dinamis dan berkelanjutan. Karena salah satu sumbernya adalah akal dan ijtihad, maka metodologi ini sifatnya dinamis, lentur, dan bisa berkembang mengikuti zaman. Prinsip dasarnya tetap, tapi cara penerapannya, bentuk produknya, mekanismenya bisa berubah dan berkembang seiringnya perubahan zaman, kemajuan teknologi, dan kebutuhan manusia. Ia tidak kaku, tidak statis, dan tidak tertinggal zaman. Kita lanjut ke bagian langkah-langkah penyusunan teori. Secara teknis, bagaimana sih cara ahli ekonomi syariah menyusun sebuah teori atau hukum ekonomi? Ada langkah-langkah sistematis dalam metodologinya. Poin yang pertama atau langkah pertama, verifikasi dasar syariah. Memastikan masalah atau teori ini tidak bertentangan dengan
nas Al-Quran dan hadis. Kalau bertentangan, berhenti di sini atau ditolak. Langkah kedua, mengacu pada maqasid syariah atau tujuan syariah. Melihat apakah teori ini membawa manfaat atau kemudaratan. Syariah itu tujuannya melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kalau teori itu merusak salah satu dari 5 hal ini, berarti salah dong. Langkah yang ketiga, menerapkan kaidah-kaidah fikih umum. Menggunakan kaidah besar seperti pada asalnya segala muamalah itu boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kesulitan mendatangkan kemudaratan harus dihilangkan dan lain-lain. Ini menjadi pedoman berpikir. Langkah yang keempat, analisis rasional dan empiris. Menggunakan akal ekonomi untuk menganalisis untung rugi, dampak sosial, dampak ekonomi, efisiensi, dan keadilannya. Langkah yang kelima, menyesuaikan dengan kondisi, menyesuaikan penerapannya dengan kebiasaan masyarakat dan kondisi tempat dan waktu tertentu, selama tidak bertentangan dengan syariat. Nah, teman-teman, itulah uraian panjang, lebar, dan mendalam tentang metodologi ekonomi syariah. Kita sudah lihat bedanya yang sangat jauh sekali. Metodologi ini yang menjamin bahwa ekonomi syariah itu adalah ilmu yang berdiri sendiri, punya dasar yang kuat, tidak meniru ilmu lain, dan kebenarannya terjamin karena bersumber dari Sang Pencipta manusia itu sendiri. Dengan paham metodologi ini, kita jadi tahu dong dari mana asal-muasal teori-teori ekonomi syariah. Sekarang kita lanjut ke pembahasan kedua yang tidak kalah seru, yaitu rancang bangun ekonomi syariah. Sekarang kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu rancangan bangunan ekonomi syariah. Kalau tadi kita sudah bahas secara berpikir dan cara mendapatkan ilmunya, sekarang kita akan bahas bentuk fisiknya, strukturnya, kerangkanya, dan susunan sistem ekonomi syariah itu sendiri. Kalau kita ibaratkan ekonomi syariah itu sebuah gedung pencakar langit yang kokoh atau megah, yang sangat indah, maka rancang bangunan ini adalah cetak birunya, denah lengkapnya, dan struktur bangunan gedung tersebut itu. Kita akan teliti mulai dari pondasi di dalam tanah, tiang-tiang penyangkanya, dindingnya, ruang-ruang fungsinya, peralatannya, sampai ke atap atau puncak tujuannya. Saya agak suka sih pembahasan ini karena kenapa? Di sini kita bisa melihat ekonomi syariah bukan sekedar kumpulan hukum atau teori yang terpisah-pisah, tapi sebuah sistem ekonomi yang utuh, terstruktur, dan saling terhubung. Tidak ada bagian yang lepas, tidak ada bagian yang bertentangan, semuanya menyatu membentuk satu sistem yang berfungsi untuk mencapai tujuan yang tertentu. Secara mendetail, rancang bangun ekonomi syariah ini tersusun secara berjenjang, bertingkat-tingkat, dan saling menopang satu sama lain. Mari kita bahas setiap lapisan dan setiap komponen. Kita bagi menjadi 5 lapisan ya. Lapisan pertama, pondasi nilai dan filosofi dasar. Ini adalah bagian paling bawah yang tertanam kuat di dalam tanah, menjadi dasar dari segala sesuatu yang ada di atasnya. Kalau pondasinya salah satu atau lemah, maka seluruh bangunan di antaranya akan roboh atau miring. Merancang bangun ekonomi syariah, pondasi ini berisi nilai-nilai akidah dan filosofi hidup yang bersumber dari iman Islam. Ada 3 pilar utama yang menjadi pondasi keras ini. Yang pilar pertama, konsep kepemilikan. Allah pemilik mutlak, manusia pemegang amanah. Ini adalah filosofi paling dasar dan paling mengubah segalanya.
Pandangannya menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada di dalam semesta ini, baik itu tanah, air, udara, tumbuhan, hewan, emas maupun kekayaan alam lainnya, pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Allah adalah pemilik sejati dan pemilik mutlak. Manusia tidak pernah memiliki sesuatu secara penuh dan mutlak. Posisi manusia hanyalah sebagai khalifah atau pemegang amanah di bumi ini saja. Pemilik hak pakai saja, artinya saat kita punya uang, punya tanah, punya pabrik, itu sebenarnya kita cuma dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikelola dengan baik, dikembangkan dan dimanfaatkan sesuai aturan pemilik aslinya. Kalau kita pakai hartanya sesuai aturan, kita dapat pahala dan berkah. Kalau kita pakai sembarangan atau haram, kita sedang menyalahi amanah dan akan dimintai pertanggungjawabannya di yaumil qiyamah. Konsep ini mengubah total perilaku manusia dalam ekonomi. Kalau di sistem lain manusia merasa jadi tuan mutlak atas hartanya, di sini manusia sadar dia ada di bawah aturan pemilik aslinya. Ini pondasi yang paling kokoh. Pilihan kedua, konsep dwi fungsi manusia, hamba Allah dan pemakmur bumi. Filosofi kedua di fondasi ini adalah pandangan tentang siapa manusia itu. Manusia diciptakan Allah dengan dua fungsi utama yang tidak bisa dipisahkan. Pertama, sebagai abdul atau hamba Allah yang wajib taat dan beribadah. Yang kedua, sebagai khalifah fil ardh atau pemimpin dan pengelola di muka bumi yang wajib memakmurkan bumi, mengolah kekayaan alam, dan menyejahterakan makhluk lainnya. Artinya, bekerja, berusaha, berdagang, dan berproduksi itu bukan sekadar cari makan, tapi itu adalah bentuk ibadah dan tugas kekhalifahan. Ekonomi jadi bernilai ibadah kalau niatnya dan caranya benar. Kalau kita bekerja jujur, itu ibadah. Kalau kita berbisnis adil, itu ibadah. Kalau menciptakan lapangan kerja, itu juga ibadah. Konsep ini membuat ekonomi menjadi sangat mulia dan bermakna tinggi. Bagian ketiga, konsep keseimbangan hidup, dunia dan akhirat. Filosofi ketiga adalah keyakinan bahwa hidup manusia itu memiliki dua dimensi yang harus berjalan seimbang. Kehidupan dunia yang sementara dan kehidupan akhirat yang kekal. Tidak boleh berat sebelah. Tidak boleh juga ada yang mengejar dunia sampai lupa akhirat, dan tidak boleh ada yang lari dari dunia menganggap harta itu kotor. Keseimbangan ini menjadi fondasi supaya ekonomi tidak melenceng ke arah materialisme yang kejam atau ke arah asketisme yang meninggalkan dunia. Nah, ketiga filosofi inilah yang tertanam kuat sebagai fondasi. Segala komponen di atasnya harus selaras dengan fondasi ini. Lapisan kedua, prinsip-prinsip dasar sebagai tiang penyangga. Di atas pondasi nilai berdiri tegak tiang-tiang penjaga utama bangunan ekonomi syariah. Tiang-tiang ini adalah prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah. Prinsip ini adalah aturan main besar, hukum-hukum umum yang mengatur segala aktivitas ekonomi. Tanpa tiang ini, bangunan tidak akan berdiri tegak dan pasti roboh. Ada banyak prinsip, tapi ada 5 prinsip raksasa yang paling utama dan menjadi ciri khas rancang bangunan ini. Prinsip yang pertama, kehalalan dan kebajikan, halal wa thayyib. Ini adalah prinsip penyaring pertama dan utama segala sesuatu yang berhubungan dengan ekonomi, baik itu barangnya, jasanya, maupun cara mendapatkannya, harus memenuhi dua syarat, halal dan baik. Halal artinya diizinkan oleh syariat, tidak haram, tidak mengandung unsur yang dilarang seperti riba, judi, penipuan, babi, alkohol, dan lain-lain. Thayyib itu artinya baik, yaitu bersih dan tidak merugikan. Prinsip ini memastikan bahwa ekonomi syariah hanya berisi hal-hal yang positif dan membawa manfaat. Segala yang buruk dan merusak langsung disingkirkan di gerbang awal ini.
Prinsip yang kedua, keadilan dan keseimbangan ataupun disebut al-adal. Ini adalah prinsip inti dan jiwa dari ekonomi syariah. Keadilan artinya menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, memberikan hak kepada yang berhak, tidak mengurangi hak orang lain, dan tidak pula membenarkan beban berlebih pada salah satu pihak. Dalam transaksi artinya tidak boleh ada kerugian, tidak boleh ada eksploitasi, tidak boleh ada penindasan, tidak boleh ada ketimpangan pembagian risiko dan keuntungan. Prinsip ini melarang satu pihak mendapat keuntungan pasti sementara pihak lain menanggung semua risiko, seperti sistem bunga. Prinsip ini juga menuntut keseimbangan distribusi kekayaan agar tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja. Prinsip ketiga, kerjasama dan kemitraan atau disebut at-ta'awun. Berbeda dengan sistem ekonomi lain yang dibangun di atas prinsip persaingan bebas, habis-habisan di mana yang kuat menang dan yang lemah kalah. Rancangan bangunan ekonomi syariah ini dibangun di atas prinsip kerjasama dan tolong-menolong. Hubungan antar manusia dalam ekonomi syariah adalah hubungan mitra, teman, saudara, bukan musuh atau pemangsa dan mangsa. Ini tercermin dari akad-akad utamanya seperti mudharabah dan musyarakah, di mana pemilik modal dan pengelola usaha bersatu, kalau untung dibagi, kalau rugi sama-sama menanggung. Prinsip ini menciptakan harmoni dan persaudaraan dalam ekonomi. Prinsip yang keempat, etika dan moralitas atau akhlak. Dirancang bangun ini, etika bukan sekedar hiasan atau pelengkap, tapi bagian dari struktur bagian yang wajib ada. Kejujurannya, amanah, kebenaran, kasih sayang, menepati janji, dan kepedulian sosial itu masuk ke dalam aturan main ekonomi. Tidak sah transaksi kalau ada kebohongan, tidak ada transaksi kalau ada penipuan. Prinsip ini menjaga supaya ekonomi tidak menjadi kejam, dingin, dan tidak berperasaan. Prinsip yang kelima, pertanggungjawaban. Setiap pelaku ekonomi bertanggung jawab atas tindakannya. Tentu dong, konsumen bertanggung jawab memakai harta dengan benar. Produsen bertanggung jawab atas kualitas barang dan dampak produksinya ke lingkungan. Negara bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya. Tidak ada kebebasan mutlak yang sewenang-wenangnya. Lapisan yang ketiga, komponen dan pelaku ekonomi sebagai penghuni. Di atas prinsip-prinsip itu tersusunlah ruang-ruang sistem yang diisi oleh pelaku-pelaku ekonomi. Dalam rancangan bangunan ekonomi syariah, pelaku ekonominya dibagi menjadi 3 komponen utama yang saling berinteraksi, yaitu rumah tangga, perusahaan, dan negara. Uniknya, peran dan tugas ketiganya ini punya makna dan kewajiban khusus yang berbeda dengan ekonomi konvensional. Kita bahas rumah tangga atau konsumen. Berperan sebagai pihak yang memenuhi kebutuhan hidup, tapi dengan syarat menjadi konsumen yang bijak, tidak boros, tidak bermewah-mewahan, tidak berlebihan, dan wajib mengeluarkan sebagian hartanya untuk zakat, sedekah, dan kebaikan. Konsumsi hanya untuk barang yang halal dan bermanfaat. Yang kedua, perusahaan atau produsen. Berperan mengelola usaha dan memproduksi barang atau jasa, tapi berperan juga sebagai entitas yang bertanggung jawab sosial. Wajib memproduksi yang halal, menjaga lingkungan, membayar karyawan dengan adil, tidak menimbun barang, dan beretika bisnis. Tujuannya mencari keuntungan, boleh, tapi tidak segala hal. Yang ketiga, negara atau pemerintah. Peran negara dalam rancangan bangunan ini sangat besar, sangat aktif, dan sangat vital. Negara bukan sekedar penjaga keamanan, tapi berperan sebagai pengatur ekonomi, penegak hukum syariah, pengawas pasar, pemilik sumber daya alam strategis, pengelola harta umum,
penyalur zakat, dan penjamin kesejahteraan sosial rakyat. Negara wajib memastikan tidak ada warganya yang kelaparan atau miskin. Negara wajib menjaga stabilitas harga dan mencegah praktik ekonomi buruk. Ketiga pelaku ini bergerak dalam satu sistem koordinasi yang teratur. Kita masuk ke lapisan keempat, instrumen dan mekanisme sebagai alat kerja. Ini adalah bagian yang paling terlihat nyata, yaitu alat-alat kerja, perangkat, dan mekanisme yang dipakai untuk menjalankan aktivitas ekonomi sesuai prinsip dan fondasi yang sudah kita bahas tadi. Di sini rancangan bangunan ekonomi syariah memiliki kekhasan yang sangat luar biasa. Berbeda total dengan sistem lain, instrumen ini dibagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama, instrumen transaksi atau real, berbagai macam akad atau perjanjian yang sah secara syariah. Untuk pertukaran barang dan jasa, ada akad jual beli untuk pertukaran barang, ada akad mudharabah dan musyarakah untuk kerjasama usaha, ada akad ijarah untuk sewa menyewa, ada akad salam dan istihna untuk pemesanan barang. Ada pula akad wakalah untuk perwakilan, akad wadiyah untuk penitipan, dan masih banyak lagi. Masing-masing akad ini punya aturan dan fungsi spesifik sesuai kebutuhan ekonomi. Semuanya berbasis aset nyata dan keadilan. Yang kedua, instrumen keuangan. Alat untuk pengelolaan uang dan investasi. Di sini tidak ada instrumen berbasis bunga atau riba. Instrumen yang berbasis bagi hasil sewa atau jasa, ada perbankan syariah, pasar modal syariah, suku atau obligasi, reksadana syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, dan lain-lain. Mekanisme keuangannya terhubung langsung dengan sektor real. Tidak ada uang yang berputar sendiri tanpa barang. Bagian yang ketiga, instrumen redistribusi sosial. Ini adalah instrumen paling hebat dan pembedaan utama rancangan bangunan ini dengan yang lain. Alat untuk pemerataan kekayaan dan jaminan sosial. Bintang utamanya adalah zakat, kewajiban membagi harta, lalu ada infak dan sedekah sebagai sumbangan sukarela. Ada wakaf, menyisihkan harta untuk kepentingan umum selamanya. Instrumen ini berfungsi memindahkan kekayaan dari yang berlebih ke yang kurang, menjaga agar harta tetap beredar dan tidak merumpukkan. Selain instrumen, ada juga mekanisme pasarnya. Pasar dalam ekonomi syariah itu bebas, boleh ada persaingan, tapi kebebasan itu dikawal aturan. Ada larangan menimbun barang, larangan manipulasi harga, penipuan, dan ada pengawasan pasar. Pasar bebas beretika. Dan kita lanjut lapisan kelima. Tujuan akhir sebagai atap atau puncak. Ini adalah bagian paling atas, tujuan akhir dibangunnya seluruh struktur ini. Segala pondasi, tiang, pelaku, dan alat yang tadi kita bahas. Semuanya dirancang dan dibangun untuk mencapai tujuan puncak ini. Tujuannya bukan sekedar keuntungan materi, bukan pula sekedar pertumbuhan angka ekonomi, bukan pula sekedar kekayaan banyak. Tujuan puncak rancangan bangunan ekonomi syariah ini adalah tercapainya al-falah atau kesejahteraan hakiki. Kesejahteraan yang hakiki artinya kondisi masyarakat di mana seluruh warga terpenuhi kebutuhannya dasarnya atau makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, tercipta keadilan dalam distribusi kekayaan, terjaga kelestarian alam, tercipta keamanan dan ketenteraman sosial, serta yang paling utama, segala aktivitas ekonominya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, makmur dunia, selamat akhirat. Itu puncaknya. Nah, teman-teman, kalau kita lihat uraian panjang lebar dan mendetail ini, kita jadi sangat paham kan betapa lengkapnya, sistematis, dan indahnya rancangan bangunan ekonomi syariah ini.
mulai dari nilai di dalam hati sampai alat transaksi di pasar. Sampai tujuan akhirnya semuanya terhubung dan saling menyambung menjadi satu sistem yang utuh. Tidak ada bagian yang terlepas. Ini bukti bahwa ekonomi syariah itu sistem yang lengkap, bukan sekedar potongan aturan yang acak-acakan. Sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir dan puncak dari semuanya, yaitu paradigma ekonomi syariah. Akhirnya kita sampai di pembahasan puncak dan terpenting dari seluruh materi ini, yaitu paradigma ekonomi syariah. Kalau tadi kita sudah bahas bagaimana cara berpikirnya, metodologi, dan bagaimana sih bentuk sistemnya, maka paradigma ini adalah rangkuman intisari dan pola pandang besar yang menyatukan keduanya. Paradigma ekonomi syariah ialah cara pandang, kerangka pikir, dan asumsi-asumsi dasar yang menjadi landasan utama dalam melihat dan memahami fenomena ekonomi. Paradigma inilah yang membedakan ekonomi syariah secara mutlak dari paradigma ekonomi kapitalis, sosialis, atau yang lainnya. Kalau kita masuk ke ruangan ekonomi syariah, kita wajib memakai kacamata paradigma ini. Kalau tidak, kita tidak akan paham isinya. Berdasarkan pemahaman mendalam kita tentang metodologi dan rancang bangun tadi, saya merangkum paradigma ekonomi syariah ini ke dalam 4 sudut pandang utama yang sangat mendasar. Pandangan tentang manusia, pandangan tentang harta, tentang aktivitas ekonomi, dan pandangan tentang tujuan keberhasilan. Mari kita bedah satu persatu secara panjang dan mendalam. Yang pertama, paradigma pandangan tentang manusia. Ini adalah perbedaan paling awal dan paling mendasar. Semua ilmu ekonomi pasti membangun teorinya di atas asumsi atau pandangan tentang siapa manusia itu, karena ekonomi itu ilmu tentang perilaku manusia. Di paradigma ekonomi konvensional dan kapitalis, pandangannya dikenal dengan istilah Homo economicus atau manusia ekonomi. Pandangannya menyatakan bahwa manusia itu dasarnya makhluk individu, rasional, egois, dan selalu berusaha memaksimalkan kepuasan atau keuntungan pribadi semata. Nilai agama, moral, sosial, kasih sayang itu dianggap sebagai hal di luar ekonomi, tidak ada pengaruhnya. Asumsinya, manusia bergerak hanya karena insentif materi. Tapi di paradigma ekonomi syariah ini, pandangannya berubah total. Kita mengenal konsep Homo Islamicus atau manusia beriman. Pandangan ekonomi syariat tentang manusia itu sangat lengkap, sangat seimbang, dan sangat nyata. Manusia adalah makhluk ekonomi sekaligus makhluk sosial dan religius. Manusia diakui memiliki naluri alami, mencintai harta, ingin memenuhi kebutuhan diri sendiri, dan ingin untung. Ini fitrah dan tidak dilarang, tapi di sisi lain, manusia juga diakui punya akal, punya hati, punya nilai agama, punya tanggung jawab kepada Tuhan, dan kewajiban berbuat baik kepada sesama. Manusia memiliki kebebasan yang terbatas. Manusia bebas berusaha, bebas berkreasi, bebas bertransaksi, tapi kebebasan itu tidak mutlak. Kebebasan itu dibatasi oleh aturan syarat, dibatasi oleh hak orang lain, dan dibatasi oleh tujuan kebaikan. Manusia bertanggung jawab atas tindakannya. Apa yang dilakukan manusia dalam ekonomi syariah akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Jadi, dalam paradigma ini, manusia tidak dipandang sebagai robot pencari uang semata, tapi makhluk kompleks yang diarahkan untuk mencari keuntungan dengan cara yang benar dan bermanfaat.
Inilah pandangan manusia yang paling realistis dan manusiawi. Bagian yang kedua, paradigma pandangan tentang harta dan kekayaan. Perbedaan kedua yang sangat besar ada pada cara pandang tentang apa itu harta, apa itu uang, dan apa sih posisinya dalam hidup manusia. Ini menentukan bahwa bagaimana kita berperilaku mencari dan menggunakan uang. Di paradigma ekonomi konvensional, harta itu sering dipandang sebagai tujuan akhir hidup, simbol keberhasilan, kekuasaan, kepemilikannya mutlak, semakin banyak semakin baik, tidak ada batasan. Harta dianggap sesuatu yang berharga sendiri, tujuannya untuk dikumpulkan dan dinikmati. Sedangkan dalam paradigma ekonomi syariah, pandangannya sangat berbeda, sangat bijak, dan sangat mengubah hidup. Harta adalah amanah dan titipan Allah seperti yang ada di pondasi. Harta itu bukan nilai mutlak manusia, tapi titipan posisi manusia yang hanya pengelola. Harta adalah sarana, bukan tujuan akhir. Ini poin paling penting. Harta itu posisinya sebagai alat, sebagai jembatan, sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup yang sebenarnya. Tujuan hidup manusia adalah beribadah dan bahagia dunia akhirat. Harta cuma alat bantu untuk mencapainya. Kalau hartanya banyak tapi cara dapatkannya haram atau dipakai maksiat, maka harta itu jadi bencana. Kalau hartanya dipakai jalan Allah, maka harta itu bernilai tinggi. Harta harus beredar dan dimanfaatkan. Harta tidak boleh mati, tidak boleh ditimbun. Harta yang baik adalah harta yang beredar di masyarakat. Harta yang produktif, harta yang memberi manfaat banyak orang lain. Makanya ada larang menimbun emas atau perak tanpa dikeluarkan zakatnya. Harta ada keberkahannya. Harta tidak cuma dilihat dari jumlah angka nominalnya, tapi juga dilihat dari keberkahannya. Harta sedikit tapi halal dan berkah, itu lebih baik dari harta banyak tapi haram dan bencana. Pandangan ini mengajarkan kita untuk mencintai harta secara wajar, mengusahakan dengan gigih, tapi tidak menjadi bukan harta. Kita yang menguasai uang, bukan uang yang menguasai kita. Bagian ketiga, paradigma pandangan tentang aktivitas ekonomi dan hubungan manusia. Perbedaan ketiga ada pada cara pandangan tentang bagaimana seharusnya hubungan antar manusia dalam urusan ekonomi dan aturan mainnya. Di paradigma ekonomi konvensional, hubungan ekonomi itu didasarkan pada persaingan bebas, hukum penawaran dan permintaan mutlak, dan hubungan tukar-menukar untung rugi. Hubungan utamanya seringkali transaksional saja. Saya beri barang, kamu beri uang. Kalau saya bisa untung besar, kenapa tidak? Sering mengabaikan nasib orang lain. Dalam paradigma ekonomi syariah, hubungan ekonomi syariah itu diubah menjadi hubungan persaudaraan, keadilan, dan tolong-menolong. Ekonomi adalah wadah kerjasama dalam kebaikan. Transaksi ekonomi harus saling ridho, saling menguntungkan, tidak ada yang terpaksa, tidak ada yang tertipu. Prinsip utamanya adalah la doror wa la dirar. Tidak boleh merugikan diri sendiri dan tidak boleh merugikan orang lain. Risiko dan keuntungan harus dibagi, tidak boleh ada pihak yang pasti untung dan pihak lain pasti rugi. Keuntungan itu konsekuensi dari berbagi risiko. Inilah alasan mengapa riba dilarang, karena dalam riba pemilik uang dapat untung pasti sementara pengusaha penanggung risiko rugi sendiri. Itu tidak adil dong menurut paradigma ini. Ekonomi terhubung dengan sosial. Aktivitas ekonomi tidak berhenti saat transaksi selesai. Ada kewajiban sosial setelahnya, seperti
zakat, sedekah, membantu tetangga, dan lain-lain. Jadi, ekonomi dalam paradigma ini adalah sarana mempererat persaudaraan dan keadilan, bukan sarana saling menjatuhkan. Bagian yang keempat, paradigma pandangan tetap tentang ukuran keberhasilan. Perbedaan terakhir yang sangat tajam adalah pada ukuran keberhasilan ekonomi. Di paradigma konvensional, keberhasilan ekonomi itu diukur hanya dengan angka berapa besar pertumbuhan ekonomi, berapa besar pendapatan per kapita, berapa banyak kekayaan negara. Semakin tinggi angkanya, semakin tinggi pula suksesnya. Padahal di balik angka itu bisa jadi tersembunyi kemiskinan, ketimpangan parah, kerusakan alam, dan krisis moral. Angka adalah segalanya, tapi dalam paradigma ekonomi syariah, ukuran keberhasilan ekonomi itu multidimensi dan luas. Angka pendapatan itu penting, tapi bukan satu-satunya ukuran. Ekonomi yang sukses menurut paradigma ini adalah ekonomi yang terpenuhi kebutuhan dasar seluruh warga negara, terciptanya keadilan dan pemerataan distribusi kekayaan, terjaganya kelestarian alam dan lingkungan hidup, terciptanya keamanan dan ketentraman dan nilai moral masyarakat, dan yang terakhir terlaksananya aturan Allah dan mendapatkannya ridhonya. Kalau ekonominya tumbuh tinggi tapi banyak rakyat yang miskin, banyak pengangguran, banyak pula riba, banyak barang haram, banyak korupsi, maka menurut paradigma ekonomi syariah, ekonomi itu dianggap gagal, tidak berhasil, dan rusak. Kesimpulannya menurut saya, paradigma ini, dari keempat sudut pandang di atas, kita bisa menyimpulkan secara utuh apa itu paradigma ekonomi syariah. Paradigma ekonomi syariah ialah seperangkat cara pandang dan kerangka berpikir yang memandang ekonomi sebagai bagian integral dari ajaran agama Islam yang didasari keyakinan bahwa segala harta adalah milik Allah. Manusia adalah pemegang amanah yang bertanggung jawab. Harta adalah sarana, bukan tujuan. Hubungan ekonomi harus berlandaskan keadilan dan bekerjasama. Serta keberhasilan ekonomi diukur dari kesejahteraan materi, kesejahteraan rohani, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pola pikir besar yang menjadi pembeda utama ekonomi syariah dengan sistem lain. Inilah kacamata yang harus kita pakai untuk memahami seluruh teori, hukum, dan praktik ekonomi syariah. Dengan memegang paradigma ini, maka pandangan kita tentang ekonomi akan berubah total menjadi lebih bijak, lebih adil, lebih manusiawi, dan lebih bermakna. Kita lanjut bagian terakhir ya teman-teman. Dengan paradigma ini kita jadi paham mengapa riba itu haram, mengapa menimbun harta itu dilarang, mengapa zakat itu wajib, mengapa transaksi itu harus adil, dan mengapa etika itu wajib ada. Semua itu bukan aturan sembarangan, tapi semuanya berakar dari cara pandang besar ini untuk menciptakan ekonomi yang sehat, damai, dan berkah. Sebagai penutup materi yang sangat panjang dan mendalam ini, saya ingin berpesan sedikit sebagai sesama mahasiswa yang sedang berjuang mendalami ilmu ini. Materi tentang paradigma, metodologi, dan rancang bangun ini adalah materi yang paling besar, yang paling dasar, paling filosofis, dan paling menentukan arah pemikiran kita ke depan. Kalau kita menguasai ini dengan baik, maka kita akan sangat mudah memahami seluruh cabang ekonomi syariah lainnya, mulai dari ekonomi makro, mikro, keuangan, publik, perbankan, pasar modal, sampai hukum dagang. Tapi kalau kita melewatkan materi ini atau menganggapnya remeh, maka kita akan mudah bingung, mudah tertukar teori, dan mudah menganggap ekonomi syariah sama saja dengan ekonomi lain. Maka dari itu saya harap materi ini tidak hanya berhenti seperti itu aja, menjadi tontonan saja, tapi menjadi bekal ilmu yang kita pelajari, kita renungkan, dan kita amalkan pemikirannya.
Mari kita banggakan ekonomi syariah sebagai sistem ekonomi yang paling lengkap, paling adil, paling manusiawi, dan paling mulia karena bersumber dari Sang Maha Pencipta alam semesta ini. Terima kasih banyak sekali atas waktu perhatiannya teman-teman dan antusiasme kalian yang luar biasa selama video ini berjalan. Saya sangat senang bisa berbagi pemikiran dan pembahasan mendalam ini bersama kalian. Semoga apa yang kita bahas hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dicatat sebagai amal syariah, dan menjadi bekal kesuksesan studi maupun karir kalian di masa depan. Sekian dari saya untuk pembahasan mengidentifikasi paradigma ekonomi syariah. Saya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan atau penjelasan yang kurang pas. Sampai jumpa kembali di pembahasan materi ekonomi syariah selanjutnya yang tak kalah seru dan mendalam. Tetap semangat belajarnya, terus kritis dan teruslah menggali kebenaran yang teman-teman. Saya sudahi dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.